Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dalam suasana situasi apapun kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larang-larang Allah. Salam dan salam marilah kita sampaikan kepada kedua kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia, yang telah memberikan kepada kita petunjuk jalan yang dengannya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perintah, mana larangan, dan insya Allah kita termasuk umat yang nanti mendapat syafaat di hari kiamat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati, atau menciptakan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan ayat peringatan. Peringatan itu sesuatu yang Allah berikan, sesuatu yang berada di depan kita. Sekarang kita sedang menjalani kehidupan, maka dalam ayat tersebut Allah memperingatkan kepada kita tentang sebuah kematian. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Artinya apa? Artinya ketika kita sekarang hidup, bahwa di depan kita ada sebuah proses yang namanya itu kematian. Dan setelah orang itu mati, maka dia akan dihidupkan kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Yaitu untuk mengetahui siapakah yang paling baik amalnya di antara kita semuanya. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah memberikan sebuah informasi yang begitu jelas dan tegas kepada kita, bahwa sesungguhnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan cobaan itu, yang dengan ujian itu, Allah yang mengetahui siapakah di antara manusia itu yang paling baik amalnya, yang paling baik kualitas dirinya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, dengan apa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Maka kemudian jawabnya adalah dalam Quran surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanal ladzina min qablihim falyamalanallahu alladzina shadaqu walyamalan kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menguji kepada kita dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan yang mau tidak mau pasti akan datang untuk menghampiri kita semuanya. Apa bentuk ujian itu? Yaitu yang pertama, sebagaimana yang Allah informasikan kepada kita dalam Quran surah Al-Baqarah 155.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyirish sabirin. Dan sungguh kata Allah, kami akan berikan cobaan padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sekarang merasakan ayat ini betul-betul nyata, betul-betul dekat dengan kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di tengah-tengah kita makhluk yang dinamakan dengan corona itu. Maka dampaknya adalah bagi manusia, mereka akan senantiasa takut, khawatir, cemas, was-was. Apakah akan mengenai dirinya atau tidak. Dan dampak berikutnya adalah kelaparan. Kenapa? Karena orang kehilangan pekerjaan, karena banyak orang kehilangan mata pencaharian, maka kemudian dampaknya adalah kelaparan yang menimpa dia, menimpa keluarganya, menimpa anak dan istrinya. Selanjutnya kekurangan harta. Banyak toko-toko yang tutup, banyak pekerja yang di PHK, banyak pekerja yang dirumahkan. Tentunya juga berdampak kepada menurunnya daya beli mereka, menurunnya pendapatan mereka, jiwa dan buah-buahan. Mungkin banyak yang mati, banyak yang dengan penyakit ini dia kemudian mendapatkan yang namanya kematian. Dan kemudian di dalam akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita agar kuat? Bagaimana agar kita itu lulus menghadapi ujian? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Maka dengan demikian, agar kita senantiasa kuat, agar kita senantiasa tabah, dan agar senantiasa kita lulus menghadapi berbagai macam ujian, termasuk yang sekarang dihadapi oleh sebagian besar manusia ini adalah, yang pertama, kita harus memperkuat ikatan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu jelas bahwa ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu bagaimana agar kita bisa mensikapi itu, menjawab ujian itu, maka harus kita kembalikan dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu kesabaran dan salat. Salat adalah sarana komunikasi yang paling efektif kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah media interaksi yang paling ideal dari seorang hamba kepada Sang Khalik. Dan salat dan sabar adalah representasi dari iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita memiliki imunitas yang tinggi, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan untuk memperkuat iman dan takwa itu akan kita jumpai insyaallah pada beberapa hari mendatang, tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini. Pintu iman, pintu takwa begitu terbuka sangat lebar. Berbagai peluang-peluang Allah suguhkan kepada kita dengan berbagai macam ubudiyah, baik yang wajib, yang sunnah, baik itu hablum minallah, hablum minan nas adalah sarana yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman takwa adalah solusi bagi berbagai macam kesulitan. Iman takwa adalah solusi dari berbagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Dengan takwa, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah menjamin kepada kita, kepada orang beriman bertakwa, sebagian dalam Al-Quran surat Tolak ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
pasti Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci yang pertama, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imun yang paling baik dalam menghadapi cobaan ujian, dalam kita mensikapi yang namanya corona adalah bagaimana iman takwa itu selalu hadir dalam setiap gerak langkah kita. Kita kembalikan kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita perkuat hablum minallah kita perkuat ikatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, bagaimana kita agar bisa keluar dari berbagai macam ujian dan berhasil dengan hasil yang baik. Yang kedua adalah memperkuat hubungan kita dengan keluarga. Siapa keluarga itu? Dia adalah orang tua kita, dia adalah paman-paman kita, dia adalah saudara-saudara kita, dia adalah anak-anak kita. Ujian yang kita hadapi kapanpun, dimanapun, setelah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya adalah bagaimana kita hadapi bersama dengan orang-orang terdekat kita. Siapa mereka? Itu tadi, dia adalah ayah, ibu, bapak, ibu kita, suami, istri, anak-anak, saudara-saudara kita. Kalau kita belajar dengan Luqmanul Hakim yang begitu syarat dengan hikmah, yang begitu syarat dengan pelajaran-pelajaran kehidupan, maka kita akan mendapatkan betapa hubungan kita dengan Allah SWT ketika kita tunaikan dengan baik. Maka selanjutnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan sangat jelas ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Dalam Quran surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibu bapak ibunya lah yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku atau kepada Allah dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada pula kamu akan dikembalikan. Man 14. Lagi-lagi bahwa Ramadan adalah bulan di mana kita bisa meningkatkan dan memperbaiki ikatan kekeluargaan antara kita dengan kedua orang tua kita, kita dengan saudara-saudara kita, kita dengan kekeluargaan, dengan anak, dengan istri, dengan orang-orang terdekat kita. Insya Allah badai ujian dan cobaan begitu berat, begitu besar ini bisa diatasi bersama, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang sekarang kita hadapi adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita makhluk yang tidak tampak, makhluk yang begitu kecil, makhluk yang tidak pernah terbayangkan mampu memporak-porandakan tata kehidupan sosial, tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hampir 2/3 negara di dunia ini semua disibukkan dengan mengatasi COVID-19 atau Corona ini. Ibroh di Bali ini semuanya ada mengingatkan kita kepada peristiwa besar. Apa itu? Dia adalah banjir bandang yang dialami oleh umat Nabi Nuh alaihissalam. Hampir 2/3 dunia ini tenggelam oleh banjir bandang. Karena apa? Karena mereka orang beringkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bahwa dengan hadirnya Corona ini, COVID-19 ini, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kenapa? Selama ini manusia telah membanggakan dirinya di balik kemajuan ilmu, teknologi, pengetahuan. Manusia hidup pada zaman revolusi 4.0 ini. Setiap negara berlomba-lomba untuk membangun fisiknya,
berlomba-lomba untuk menghadirkan pertemuan militer yang menghabiskan begitu banyak triliunan, bahkan sumber daya dihabiskan untuk sana. Tapi dengan makhluk yang begitu kecil, mereka tidak mampu menghadapinya itu. Kekuatan militer nuklir tidak mampu menghadapi corona COVID-19 ini. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya Khalik yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan corona ini. Tidak ada Tuhan selain Allah yang paling berkuasa. Dialah yang mengatur segala sesuatu ini. Hanya orang-orang yang memiliki iman takwa dan bisa menangkap bahwa di balik ini semuanya Allah yang memberikan pelajaran kepada kita. Allah menyadarkan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah yang punya kekuatan, Allah yang punya segala-galanya. Corona datang dari Allah dan akan pula dia kembali kepada Allah SWT. Maka sudah barang tentu orang-orang beriman kita menyandarkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tinggal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala bahaya musibah yang ditimbulkan oleh makhluk COVID-19 ini. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Dan sekali lagi bahwa iman dan takwa itu di depan kita beberapa hari ke depan akan menjumpai kita yang Ramadan ini. Karena produk Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua kembali menjadi orang-orang bertakwa, dan takwa itu adalah merupakan imun yang paling kuat, yang paling baik dalam menangkal semua kemudaratan, menangkal semua apa yang Allah hadirkan kepada kita. Semuanya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah dengan kembali kepada Allah kita semua akan bisa keluar dari krisis, kita akan bisa keluar dari yang namanya musibah, bencana, ujian yang datang dari Allah Taala. Tentunya kita selamat menghadapi ujian itu biiznillah, dengan izin Allah, dengan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tingkatkan hubungan kita dengan kedua orang tua kita, dengan keluarga kita, saudara-saudara kita. Hablum minallah, hablum minan nas, itulah kunci bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan ridho. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.